Halo, selamat pagi buat teman-teman. Hari ini kita akan membahas apa itu antimetabolit. Oke. Apa itu antimetabolit? Nah, salah satu obat antimetabolit adalah salah satu obat antimetabolit yang paling sering dipergunakan adalah simvastatin. Nah, mungkin udah ada teman-teman yang meminum ini ya. Biasanya di umur 50 tahun ke atas, 50 ke 60 sudah meminum simvastatin. Contoh seperti ini. Kalau yang agak bagusnya Lipitor ya, Lipitor atau Olespart. Tapi ini generik. Ini bisa di apa enggak nih? Gimana caranya nih ya? Oke. Terbalik ya. Simvastatin ini kameranya terbalik, simvastatin ya. Salah satu contoh obat antimetabolit adalah simvastatin. Apa gunanya? Nah, biasanya ini dikonsumsi para pasien yang kolesterolnya itu melebihi angka 200 ya. Jadi ada istilahnya LDL dan HDL ya. Itu nanti mungkin di data apanya, di data labnya ada seperti itu ya. Nanti kita hitung. Contohnya begini ya. Contohnya kita tulis di sini contohnya. Saya kasih kertas di sini ya. Kasih kertas di sini. Saya kasih contoh di sini ya. Nah, contohnya kolesterol teman-teman tuh sekitar 200 berapa ya? 280 kita buat ya, 280. Itu biasanya ada di data app kita ya, 280. Berarti kalau seandainya 280 ya. Tulisannya terbalik-balik sih. 280. Contohnya ya. Sementara kita itu normal itu harus tidak boleh lebih dari 200. Oke. Berarti kita mempunyai kelebihan sekitar 80. Nah, bagaimana untuk menurunkan 80 ini? Sekarang begini. Maka dokter banyak memberikan obat kepada pasien itu yang salah satunya adalah ini obat generik ya. Ini obat generik, saya bukan promosi, ini Kimia Farma punya simvastatin. Tapi boleh juga produk yang lain seperti Lipitor. Hanya lebih mahal sih, seperti Olespart juga itu lebih mahal. Kenapa? Ini dikatakan anti metabolit. Nah, ada teman saya, dia memakan simvastatin everyday, tapi gaya pola makannya itu tidak teratur, ya nggak bisa, ya friend. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum kita tahu bagaimana cara menghitung-hitung kolesterol ini, kita pelajari dulu apa itu metabolit. Ya, metabolit itu dibagi atas 2 garis besar, metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer itu salah satunya adalah karbohidrat, protein, ya, yang bisa diperoleh secara langsung melalui proses fotosintesis. Contohnya tanaman ubi, ya, melalui proses fotosintesis menghasilkan umbi. Umbi merupakan sumber karbohidrat atau pati atau selulosa. Berbeda dengan beras seperti itu ya, atau nasi yang kita orang Indonesia konsumsi setiap hari. Nah, sekarang apa itu metabolit sekunder? Metabolit sekunder adalah hasil sintesis di dalam tubuh kita yang melalui proses kimia. Metabolit sekunder itu diperoleh. Salah satu contohnya adalah kolesterol. Kolesterol itu merupakan salah satu metabolit sekunder, ya, yang diperoleh dari metabolit primer yang tersintesis di tubuh kita. Sehingga metabolit primer itu merupakan starting material untuk terbentuknya metabolit sekunder. Sehingga orang yang sudah kolesterol tinggi, contohnya di atas 200, tidak boleh lagi makan karbo yang berlebih, ya, tidak boleh lagi memakan protein yang berlebih.
Tidak boleh lagi memakan minyak dan lemak berlebih. Kenapa? Karena tadi itu karbo, protein, dan kawan-kawannya itu merupakan starting material untuk terbentuknya metabolit primer. Nah, salah satu metabolit primer itu adalah kolesterol. Oke sih, kolesterol di satu pihak itu ada fungsinya dalam tubuh kita. Tapi dalam angka yang melebihi, yaitu lebih dari 200 itu tidak baik. Maka dari itu, orang yang sudah kolesterolnya sudah di atas normal, maka disarankan tidak boleh makan yang berlebih, ya. Bukan berarti ada kan seperti itu ya, orang kan kadang-kadang kalau udah kolesterol nggak mau makan daging, nggak mau makan udang, atau nggak makan segala-galanya, ya. Boleh-boleh aja, tapi lihat berapa angka kolesterol kita dan lihat apa aktivitas kita, ya, seperti itu. Karena semua itu tadi karbohidrat, protein, asam lemak, semuanya itu merupakan starting material atau bahan dasar terbentuknya kolesterol, seperti itu. Maka dari itu, orang yang kolesterolnya sudah di atas 200 ya, dilihat di data labnya ya, maka dia akan diberi suatu obat yang dikatakan antimetabolit. Jadi simvastatin itu bukan obat kolesterol, ya, bukan obat kolesterol, tapi dia adalah antimetabolit, yaitu untuk menekan terbentuknya metabolit sekunder tadi itu. Contohnya seperti ini. Contohnya saya kasih hitung-hitungan itu, tapi gimana ya ininya ya, tulisannya nggak kelihatan di sini ya, harus pakai komputer kali ya, tapi nggak apa-apa. Contohnya tadi ya, kolesterol dia contohnya 280. Nah, ini udah high, ini sudah tinggi ya. Oke, hari pertama dia minum simvastatin. Oke, dia makannya mulailah dikurangin karbonya, dikurangi proteinnya. Hai bro, dikurangin ya, yang lemaknya dikurangin, dengan catatan yang 280 ini kan berarti kelebihan 80, untuk sementara kelebihan 80. Nah, simvastatin ini adalah menghambat, dia anti metabolit, berarti menghambat terbentuknya kolesterol di dalam tubuh itu sendiri. Sementara di dalam tubuh itu sudah ada 80 yang berlebih. Jadi bagaimana cara mengatasi 80? Maka kita harus banyak aktivitas. For example, contohnya hari pertama kita contohnya treadmill. Oke, treadmill ya. Contohnya kita kasih 45 menit. Oke, pagi boleh ya. Sore juga kita bisa treadmill, atau kita jogging sore atau pagi, atau bersepeda. Diharapkan dengan aktivitas olahraga tadi itu kita bisa membuang mungkin sekitar 10. Berarti sekarang jadi 270. Oke. Hari pertama sudah terbuang 10. Oke, berarti tinggal 270. Oke, hari kedua kita tetap makan obat simvastatin. Oke, kita makan obat simvastatin dengan catatan ini menekan, dia nggak terbentuk. Dengan catatan kita mau membuang yang 80 tadi itu. Oke. Hari kedua mungkin nggak bisa, karena nggak bisa menguranginya. Kenapa? Mungkin teman kita mengajak kita makan, contohnya makan di restoran, sehingga kita tidak bisa menghindari namanya pertemanan, sehingga tidak ada berkurang hari ini. Hari ini tidak ada, contoh hari kedua tidak ada, tetap dia 270. Di hari ketiga kita harus berusaha mengurangkan yang 70 ini. Kita tetap makan obat ini lagi. Oke. Kita makan lagi obat simvastatin ini sebagai anti metabolitnya. Kita usahakan kita hari ketiga itu jogging gitu ya, atau lari-lari di kompleks gitu ya kan. Kemudian kita berharap dia turun. Mungkin karena hari ketiga ini kita mungkin banyak sekali ya. Itu kita juga bisa mengurangi asupan protein, karbohidrat kita gitu ya. Maka dia mungkin sekitar 200, turunlah mungkin sekitar 15. Berarti kalau 70 kurang 15 berarti sekitar berapa nih ya? 55 ya, berarti tinggal 255. Berarti kolesterol kita sekitar 255. Oh, masih ada lagi 55 lagi. Lalu hari keempat kita makan lagi obatnya. Kita harapkan
kita mengurangi karbo, mengurangi protein, mengurangi yang lemak-lemak, yang manis-manis kita kurangi, tetapi kita harus ada aktivitas. Contohnya seperti tadi itu, jalan pagi mungkin, jalan sore, treadmill, bersepeda, atau melakukan aktivitas dalam rumah. Seperti ya contohnya bersih-bersih atau naik tangga atau apa saja. Kita mengharapkan 55 ini berkurang. Mungkin di hari keempat kurang 10. Berarti tinggal 45. Di hari berikutnya kurang 10. Oke. Di hari berikutnya kurang 10. Di hari berikutnya kurang 10. Sehingga dia sudah menjadi 200. Contohnya menjadi 200. Tapi 200 pun sebaiknya kita kurangi lagi. Ya. Kemudian kita tetap makan obatnya. Jadi ini obat metabolit sekunder ini, salah satunya adalah simvastatin ini, dia bukan obat kolesterol. Tapi dia menahan supaya kolesterol tidak terbentuk dalam tubuh kita. Nah, jadi dia hanya menahan untuk kolesterol itu tidak terbentuk dalam tubuh kita. Dengan catatan kita menjaga pola makan kita dengan mengurangi. Contohnya yang biasanya makan nasi, contohnya 1 piring dikurangi jadi setengah piring. Kemudian dikurangi menjadi 1/4 piring. Nah, protein juga dikurangi, cari sumber protein yang lebih baik dan lebih sehat seperti kacang-kacangan. Tapi yang asam urat bermasalah ya, tapi nanti bisa dipilih lah seperti itu. Jadi lebih kurang 2 minggu, minimal 2 minggu memakan simvastatin dengan menjaga gaya makan kita. Saya yakin kolesterol kita bisa turun. Ya. Dengan catatan tadi itu, dijaga asupan karbo, protein, asam lemak, dan kawan-kawannya itu. Dikurangin dia. Ya, supaya yang 280 tadi itu bisa menjadi di bawah 200. Seperti itu. Jadi kita harus mengatur polanya seperti itu. Nah, setelah dia sudah di bawah 200, kita sudah bisa lepas simvastatin. Karena simvastatin itu sendiri pun tidak baik diminum dalam jangka panjang. Kenapa? Semua yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan disuruh bekerja, mengolah dia, mensintesis dia, mengubah dia, sehingga tubuhnya menjadi lelah. Jadi kalau terlalu sering kita memakan obat-obatan, ya, berarti tubuh kita capek. Karena kenapa? Dia disuruh terus bekerja untuk mengelolanya, untuk mereaksikannya seperti itu. Jadi kalau sudah di bawah 200 ini silakan lepas aja. Silakan lepas dengan catatan tetap mengatur pola makan. Kurangi karbonya, kurangi proteinnya, tapi jangan sampai kurang gizi. Ntar kalau kurang gizi lemas, nggak bisa lakukan apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi itu dia ya. Jadi ini adalah obat anti metabolit. Jadi metabolit itu terbentuk sendiri dalam tubuh kita. Ya, terbentuk dalam tubuh kita. Jadi ini untuk hari ini ya. Saya kasih video ini buat hari ini teman-teman yang bermasalah dengan kolesterolnya boleh memakan obat anti metabolit. Salah satu contohnya ini obat generik ya. Ini obat generik simvastatin, boleh kita pakai Lipitor atau apa saja, boleh ditanya ke dokter lah apa yang bisa kita minum seperti itu. Tapi intinya ini bukan obat kolesterol, tapi ini adalah sebagai anti metabolit, yaitu untuk menekan terbentuknya si metabolit tadi itu, metabolit sekunder tadi itu. Salah satu contohnya adalah si kolesterol. Kenapa harus ditekan dia? Karena kalau dia sudah dalam angka yang di atas normal, itu membahayakan kita. Nah, seperti itu ya. Saya rasa itu dulu video untuk anti metabolit. Oke. Sampai ketemu di video yang lainnya.